بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kita masuk pada pembahasan al-mashu 'ala al-khuffain. Perhatikan ya Pak. Mana mejanya? Bismillah. Ya. Al-mashu 'ala al-khuffain. Mengusap dua sepatu. Mengusap dua sepatu. Kenapa dimasukkan pada bab fikih? Karena pada zaman dahulu kebanyakan orang sepatunya dari khuffain, sepatu yang terbuat dari kulit, sehingga pembahasan tentang khuffain, yaitu mengusap sepatu yang terbuat dari kulit, itu perlu diketahui. Di antara hikmahnya, apa manfaatnya? Sebagai rukhsah, meringankan kita. Ternyata dalam ibadah atau dalam sholat boleh kita menggunakan sepatu. Menunjukkan luasnya syariat Islam, kemudahan-kemudahannya. Jika nggak bisa begini, boleh begini, nggak bisa begini, begitu. Ya. Maka mengetahui tentang al-mashu 'ala al-khuffain ini harus bagi setiap muslim. Nanti di sini juga dibahas tentang bagaimana kalau pakai kaos kaki. Itu penting. Bagaimana kalau kena luka, ada pembalutnya. Itu masuknya di sini nanti pembahasan. Gitu. Ya. Maka wajib kita mengetahuinya karena syariat kita dibangun di atas kemudahan. Kalau orang sholat nggak bisa berdiri, boleh duduk. Nggak bisa duduk, boleh berbaring. Begitu. Ya. Tapi asalnya nggak boleh orang sholat duduk kalau dia bisa berdiri. Haram atau tidak sah sholatnya. Gitu. Maka perlu kita ketahui tentang mengusap al-khuffain. Ya, mengusap
sepatu. Ya, sepatu. Yaitu sepatu yang terbuat dari kulit biasanya. Selain dari kulit atau binatang babi atau anjing, maka itu halal. Kulit itu kalau bangkai, kalau mau jadi halal biasanya disamak, dibersihkan. Biasanya ada cairan tertentu untuk menghilangkan baunya. Kemudian dijemur setelah itu. Baru kemudian dia jadi lentur, direndam biasanya, kemudian dia dibentuk. Bisa sarung tangan, bisa gurba. Gurba itu minuman yang terbuat dari kulit. Atau sepatu. Kalau zaman dulu seperti itu. Kemudian juga dibahas tentang al-mashu 'alal khuffain karena untuk menyelisihi orang-orang Syiah Rafidhah, orang-orang Syiah. Perhatikan. Ya. Dimasukkanlah bab tentang mashu 'ala khuffain, mengusap dua sepatu pada bab tentang minal aqaid, termasuk dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena orang-orang Syiah dia tidak mengusap sepatu. Jadi kalau dia wudu, kalau kena kaki, kalau kita nggak pakai sepatu kan kita mencuci, membasuh kaki kita. Kalau dia nggak, dia usap, dia usap. Kalau usap itu air basahan, kemudian dibeginikan, baru diusap. Jadi kayak kepala, diusap. Kalau Ahlus Sunnah, kaki dibasuh seperti muka. Ya. Dan hadis tentang mengusap al-khuf, mengusap sepatu, itu hadisnya mutawatir. Jika hadis itu mutawatir, kalau bahasa sederhananya diketahui orang banyak, tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang mungkin yang baru masuk Islam. Seperti sholat wajib, gitu. Kalau ada yang mengingkarinya mungkin belum tahu, atau orang yang baru masuk Islam. Tapi orang yang sudah mengenal Islam, dia tahu itu wajib. Demikian juga mengusap dua sepatu. Itu hadisnya seluruhnya mutawatir. Sama seperti orang baca Quran yang kita baca, itu riwayatnya mutawatir. Tidaklah dimasukkan suatu ayat di dalam Al-Quran kecuali disepakati oleh para sahabat. Kedudukannya tinggi mushaf Al-Quran. Beda nanti kalau hadis, nanti ada yang ahad, yaitu cuma diriwayatkan dari satu atau dua orang. Dan itu nanti ada yang dhaif, ada yang lemah, ada yang palsu. Tapi kalau mutawatir, itu disepakati ke dhabitannya, bahasa itu kesahihannya, sama seperti Al-Quran yang sampai kepada kita di Indonesia. Qiraannya qiraah Asim, riwayatnya riwayat Hafs, jalurnya Syatibi, ini mutawatir. Mutawatir. Sehingga dibukukan mushaf berdasarkan qiraahnya Asim di Indonesia. Demikian juga tentang hadis mengusap dua sepatu yang terbuat dari kulit. Ini mutawatir dan itu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita mukim dan juga ketika kita safar. Sama nanti seperti pembahasan jamak. Salat itu kan ada jamak. Ya, ada jamak, ada qasar. Ya kan? Jamak menggabung dua salat. Nanti jamak ada dua. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Qasar artinya meringkas. Kalau jamak terjadi bisa dalam keadaan mukim
atau dalam keadaan safar. Sedangkan qasar khusus untuk safar. Nggak boleh orang mukim qasar itu nggak boleh. Gitu. Demikian juga mengusap dua sepatu. Dia bisa dalam keadaan mukim, juga bisa dalam keadaan safar. Tapi ada aturannya. Demikian juga pada jalan. Ini bentuk-bentuk rukhsah, keringanan yang Nabi ajarkan kepada kita, syariat. Maka sepatutnya seorang muslim mengetahuinya, sehingga suatu saat mungkin dia akan bisa pakai, dia bisa gunakan. Ini biasanya berlaku kalau mengusap kedua sepatu itu ketika di tempat-tempat kita di negara yang ada musim dinginnya. Kalau khatulistiwa kan di Indonesia nggak ada nih, ya kan? Tapi kalau ke Eropa ataupun ke Madinah, kalau yang umroh, haji, itu musim dingin benar-benar dingin. Dan itu dibutuhkan kita. Kalau dia buka tutup, itu bisa menyusahkan dia, bisa menggigit. Kalau nggak terbiasa, maka diberikan rukhsah bagi dia untuk mengusap sepatu dalam sholat dalam keadaan mengusap sepatu. Sholatnya dalam keadaan memakai sepatu. Gitu. Dan itu tadi saya bilang dari awal diselisihi oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Tahu nggak orang Syiah? Orang Syiah itu yang ada di Iran. Pusatnya di Iran. Orang Syiah Rafidhah. Maksudnya dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah, di antara penyelisihan orang-orang Syiah, dia tidak mengusap khuf sebagaimana kita Ahlus Sunnah mengusap khuf. Jadi kalau mau dilihat ciri orang, ya, orang Syiah, kalau lihat wudunya, kalau dia wudunya kakinya diusap, itu Syiah. Kakinya diusap, nggak digosok ya, begitu. Dan itu sering didapati kalau orang-orang pergi umroh haji di Madinah, banyak orang Syiah. Gitu. Padahal kalau di dalam Ahlus Sunnah ketika tidak pakai sepatu kita membasuh kaki kita, ketika kita pakai sepatu mengusap sepatunya atasnya. Sedangkan Syiah tidak. Itu salah satu bentuk penyimpangannya. Dan itu dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya lagi misalnya kalau salat dia biasanya tepuk tangan kalau salat. Begini. Ya. Atau kalau dia sholat biasanya nanti di depannya ada batu. Batu itu diambil dari Karbala. Karena dia menganggap batu yang ada di Karbala itu suci, lebih suci daripada Mekah, karena tempat meninggalnya Husain di situ. Maka kalau orang sholat dia tidak pakai batu tidak sah. Itu Syiah. Rukunnya pun berbeda. Kalau kita rukun Islam udah tahu. Syahadat, sholat, puasa, itu zakat, haji ya. Kalau dia enggak, syahadatnya lain, dia tambah nanti ada 4. Wa asyhadu anna Ali waliullah wa asyhadu anna Hasan imam, begitu. Enggak cukup dengan sebutan wa asyhadu anna Muhammad, enggak cukup. Itu syahadatnya. Kemudian ada namanya wilayah kepemimpinan yang membedakan dengan kita. Kepemimpinan itu harus kepemimpinan kepada Ali dan keturunannya. Namanya Ahlul Bait. Keturunan Nabi. Ini ramai di Indonesia. Ramai nggak nih? Ramai di keturunan Nabi. Padahal keturunan Nabi itu tidak menjamin orang itu masuk surga kalau dia tidak beramal saleh. Karena Nabi sendiri mengatakan kepada Fatimah dalam hadis sahih, ya Fatimah salini min mali ma syi'ti lakin la aghni min Allah syai'a. Wahai Fatimah, mintalah dariku harta semaumu, tetapi aku tidak bisa membantumu di sisi Allah kalau engkau tidak beramal saleh. Kalau Nabi berkata seperti itu kepada Fatimah, kalau nggak beramal saleh nggak bisa dibantu. Bagaimana yang keturunannya di bawah? Kalau nggak beramal saleh percuma. Maka orang yang paling mulia di sisi Allah orang paling takwa. Bilal bin Rabah
budak hitam Habasyah, tapi mendengar terompahnya di surga. Apakah Nabi dan Allah melihat kepada keturunannya? Dan enggak, ketakwaan. Salman Al-Farisi, orang Persia bukan orang Arab, mulia di sisi Allah. Tapi Abu Jahal, contoh, Abu Lahab, pamannya Nabi. Abu Lahab itu paman Nabi, saudara dari bapaknya Abdullah, tapi beda ibu. Ya. Apakah berfaedah keturunannya ketika dia tidak beriman kepada Allah, kepada Nabi? Bahkan turun ayat surah Al-Lahab diabadikan. Itu ayat turun, dia belum meninggal, sudah ditetapkan oleh Allah masuk neraka. Kenapa? Karena begitu dahsyatnya permusuhannya kepada Nabi. Jadi kalau Nabi dakwah, awal-awal dakwah Islam, setelah Nabi menyeru kepada manusia, nanti Abu Lahab, jangan ikuti orang yang begitu. Selalu diikuti nama Abu Lahab. Abu Lahab diikuti. Jangan ikuti orang ini, orang stres gitu. Nabi nggak pernah membantu, sabar. Suatu ketika dilempari batu, turun surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa ta ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Binasa celaka kedua tangan Abu Lahab. Apakah berfaedah nasabnya? Nggak berfaedah. Nggak ada faedahnya. Cuman kadang kita sering tertipu yang seperti itu. Apalagi muka-muka Arab sedikit pakai sorban, pakai jubah, sudah diciumin bolak-balik. Ini berbahaya. Ya. Ini penting buat kita karena kemuliaan dan ketinggian seseorang di sisi Allah karena ketakwaannya dan amal solehnya. Sebagaimana Nabi bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasadmu, pada rupamu, ganteng, jelek, enggak. Tetapi Allah melihat kepada hatimu dan perbuatanmu, amal-amalmu. Beramal soleh enggak? Kalau enggak beramal soleh tidak bisa tertolong. Maka tadi yang membedakan di antara Ahlus Sunnah dengan yang Syiah Rafidhah, kalau Ahlus Sunnah mengusap khuf, mengusap dua sepatunya. Ya, maka itu penting dan dia dimasukkan pada bab-bab fikih dan dibahas pada bab-bab fikih, baik fikih mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Ahmad. Dibahas. Karena kita Ahlus Sunnah memakai atau mengamalkan hadis tentang mengusap dua sepatu. Dan hadis itu mutawatir. Ya. Kemudian tadi yang dimaksud dengan al-khuf itu adalah kalau orang-orang dahulu sepatu yang terbuat dari kulit yang telah disamak itu dijemur, dikeringkan sehingga baunya hilang, kecuali kulit babi dan anjing. Itu najis aini, mau diutak-atik apa tetap najis, nggak boleh dipakai gitu. Kadang menggunakan itu khuf karena pada zaman Nabi masjidnya nggak seperti sekarang nih, masih tanah pasir, iya, atap doang. Karena ketika baru tegak di Madinah, Nabi nggak punya uang, nggak ada harta. Ketika mulai terjadi peperangan, datang baru ghanimah, harta rampasan. Tapi itu ketika itu dibagikan untuk fakir miskin, dibagikan. Bangunan itu pada masa Khalifah Umar, kemudian disempurnakan sama Khalifah Utsman. Gitu. Tapi asalnya itu tadi tanah. Sederhana masjid Nabi. Karena orang yang dilihat isinya masjid, bukan bangunannya, kan gitu. Bangunan megah tapi nggak ada isinya, ya apain? Ya kan? Nah, Nabi mau memperhatikan isinya. Ya.
Itu maka pembahasan tentang mengusap dua sepatu itu harus kita ketahui. Ya, jelas nggak nih? Kemudian yang dimaksud dengan khuf juga adalah sepatu yang menutup dari kakinya sampai ke mata kaki. Nutupnya sampai ke mata kaki minimalnya ya. Kalau bisa biasanya sampai jauh, sampai ke betis. Sampai ke betis biasanya. Kalau di Eropa sering kalau musim dingin itu kan ada sepatu kulit yang ada bulu-bulunya gitu ya. Kalau saya sih belum pernah ke sana jadi nggak tahu. Gitu. Ada bulu-bulunya, kulit hangat. Gitu. Nah, ini penting kita memahaminya. Bagaimana hukumnya? Kalau pada mazhab Syafi'i jaiz. Jaiz itu boleh dipakai sebagai rukhsah, ringan. Jaiz. Hukumnya boleh. Ya. Rukhsatan jaizatan lirrijali wan nisa fi kulli hal. Yaitu boleh sebagai rukhsah, keringanan baik untuk laki-laki ataupun perempuan dalam segala kondisi. Rukhsah. Tapi tentu saja ya kalau masjid sekarang kan nggak boleh kita tiba-tiba masuk masjid pakai sepatu. Ya, itu jangan salah paham. Ya, jangan salah memahami. Ya, gitu. Jangan nanti, wah ini kan sunnah saat saya sholatnya pakai sendal misalnya. Memang ada sunnah Nabi sholat pakai sendal. Pakai sepatu juga ada riwayatnya. Tapi dilihat kalau di masjid yang begini ya kita nanti masalah. Gitu. Harus paham, jangan juga nanti salah paham. Ini boleh nih sholat pakai ini. Ya lihat kondisinya. Gitu. Apa ya? Karena dia hukumnya hanya jaiz. Karena Nabi seringnya membuka sepatunya untuk dibasuh kakinya kalau berwudu. Baik dalam keadaan safar atau apalagi mukim. Tapi kadang-kadang dianjurkan ini untuk menunjukkan syariat Islam itu luas, ringan, mudah. Gitu. Paham ya? Ngerti nggak nih? Nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Dalam artian nggak bisa ya kalau di tempat umum. Kalau kita sholat di rumah, oke-oke saja. Bisa. Iya. Atau di lapangan, di jalan. Makanya tadi kan itu kita harus fleksibel. Tapi kita tahu dasar hukumnya dulu gitu. Dasar hukum itu perlu kita ketahui supaya kita tahu bahwa ini memang ada dari Nabi. Tinggal penerapannya tadi saya bilang. Masa kita masuk masjid pakai sepatu. Biarpun baru beli sepatunya tetap nggak boleh. Nggak begitu penerapannya, ya. Nggak begitu karena pada zaman Nabi tadi masjid itu memang dari tanah, karena nggak ada uang awal-awal. Ketika mulai Khalifah Umar udah mulai banyak ghanimah harta rampasan, kan gitu. Sehingga pembangunan itu dibangun sebagian. Pada Khalifah Utsman dibangun lagi, diperluas, dipercantik, begitu. Tapi itu perlu tahu tentang masalah mengusap sepatu. Bahwa Nabi pernah sholat gak pakai sepatu, gak pakai sendal. Nabi pernah sholat pakai sendal. Nabi juga pernah sholat pakai sepatu. Begitu. Itu penting. Tapi tadi penerapannya tentu melihat pada kondisi. Misalnya kita di hutan. Orang yang biasa jalan-jalan trekking ya motor. Waktu sholat, ya kan? Semua kotor. Bisa pakai sepatu. Iya, itu nanti ada pembahasannya. Ini yang mau kita bahas itu nanti ada syarat-syaratnya untuk pakai sepatu tuh. Iya, nggak asal main pakai aja gitu, nah, ada aturannya. Jadi kondisi tertentu kita tahu. Misalnya orang umroh tersesat di jalan, tiba-tiba di tengah gurun, aduh di mana nih? Mogok mobil, ya kan? Begitu, bisa diterapkan. Begitu. Itu menunjukkan apa tadi saya bilang luasnya syariat Allah, mudahnya. Tetapi tadi ini hukumnya kalau pada mazhab Syafi'i jaiz. Jaiz itu boleh. Artinya boleh dicopot, nggak apa-apa, boleh dipakai gitu. Pilihannya pada kita.
Tapi itu diadakan oleh Islam sebagai bentuk keringanan. Bentuk keringanan. Tapi jangan dibuat-buat ringan. Ya. Karena ada orang yang meringankan sesuatu yang harusnya nggak boleh. Dia sanggup berdiri, sholatnya duduk. Nggak boleh itu. Ya, kecuali sakit. Kalau sholat wajib, dia sholatnya duduk padahal mampu berdiri, tidak sah. Karena qiyam itu rukun sholat. Harus berdiri. Kecuali sakit tadi. Lain. Ya, gitu. Jelas nggak nih Pak? Ngerti nggak nih? Udah saya nggak kesana. Ya nggak apa-apa kan tadi saya bilang. Cuman ya kalau masuk masjid kan nggak mungkin lah masuk. Misalnya masuk Masjidil Haram pakai sepatu ya. Iya itu tadi kan. Bisa saja itu nanti bisa mungkin sholat kita di hotel yang ada di kamar kita gitu kan. Boleh-boleh gitu. Biar kita nggak repot. Karena hukumnya hanya jaiz. Tapi sesekali kita praktekkan supaya tahu. Penting gitu maksudnya itu sesekali kita praktekkan supaya ngerti. Gitu. Ya. Jelas nggak nih? Jadi pembahasan mengusap sepatu ini ketika orang itu biasanya urgennya pada sakit, ketika dingin, yang dia kalau buka sepatu itu kan nanti jadinya nggak enak gitu, ngilu, gitu loh, ya. Di sini pun bisa seperti itu, punya orang lagi sakit menggigil, ya kan? Maka bisa dia tidak usah membasuh kakinya. Biasanya tadi saya bilang itu contohnya seperti pakai kaos kaki, gitu, ya. Pembalut kalau kita lagi sakit, perban, itu masuknya di sini. Maka penting bagi kita untuk mengetahuinya. Kemudian baru mulai masuk kepada syurutul mashi alaihima, syarat-syarat ya mengusap dua sepatu itu bagaimana syarat? Kalau pada mazhab Syafi'i, perhatikan ini, ada 5 syarat ya. Jika dia memenuhi atau memenuhi 5 syarat ini, maka boleh dia melakukan mengusap dua sepatu. Syarat yang pertama, an yulbasa ba'da wudu'i kamil, yaitu dia memakai sepatu setelah berwudu sempurna. Jadi nggak boleh orang pakai sepatu berwudu. Kalau mau menggunakannya khuf ini, wudu dulu awalnya misalnya jam 7 pagi. Kita wudu udah sempurna nih ya. Basuh kaki. Jam 8-nya masukin baru sepatunya. Begitu. Ya. Jam 8-nya masukin sepatunya. Baru mulai berlaku kalau orang yang mungkin nanti selama sehari semalam dia nggak usah buka sepatu kecuali dia junub. Kalau orang yang safar sampai 3 hari 3 malam nggak usah buka sepatu, dengan syarat dia memasukkan sepatunya dalam keadaan setelah berwudu. Jadi artinya misalnya jam 7 dia berwudu sempurna, masuk sepatu jam 8, tiba-tiba jam 9 kentut atau kencing, gak perlu lagi dia mau wudu lagi, kan wudu lagi, gak usah buka sepatu gitu. Dia usap semua, dia basuh tangan, muka, tangan, baru kaki diusap, begitu maksudnya. Kaki diusap di atas khufnya, itu maksudnya ya. Paham nih? Syarat yang pertama, dia memakai sepatu itu setelah dia berwudu sempurna ya. Syarat yang kedua adalah ayyakuna sataraini li jam'i mahallil ghusl fardhi, yakni
sepatunya itu tadi menutup kakinya sampai kedua mata kaki. Syaratnya sepatu itu menutup kakinya sampai kedua mata kaki. Kalau sampai di bawah mata kakinya sepatu, maka tidak sah. Artinya dia harus mencopot sepatunya dan dia membasuh kakinya. Gitu. Ini mazhab Syafi'i ini mengatakan dalam kitab Fiqhul Manhaji. Ya minimalnya pas mata kaki lah. Tapi kan kalau sepatu mah biasanya di atas mata kaki ya kan. Ada juga di bawah ya. Nah ini disyaratkan kalau pada mazhab Syafi'i, yakni ila qadamaini ya minal qadamain li'annahuma la yusammiyani khuffaini illa idza kana kadzalik. Yakni dinamakan khuffain itu khuf jika sepatunya menutupi kakinya sampai kedua mata kaki. Maka boleh baginya mengusap sepatunya. Itu syarat yang keberapa itu? Yang kedua. Ya. Syarat yang ketiga, an yamna'a nufuzul ma'i ila qadamaini. Yakni tertahannya air dari sepatunya. Maksudnya air itu tidak masuk ke sepatunya kalau dituangkan air di sepatunya. Dari sini nanti diambil faedah, berarti kalau kaos kaki nggak bisa. Karena kan kalau dituangkan kaos kaki di atas pasti tembus air, ya kan? Kan gitu. Ya. Maka harus sepatu yang dia kuat. Gitu. Kecuali mungkin pada celah-celah jahitannya, itu nggak apa-apa kata para ulama. Kan sepatu ada jahitannya tuh. Ya. Suatu kulit nih kita bahas ya. Maka masuk dari situ nggak apa-apa. Tapi harus kokoh sepatu, maksudnya anti air lah bahasanya. Itu. Ya. Itu syarat yang ketiga. Ya. Ngerti nggak nih? Yang keempat, sepatunya itu kuat dipakai. Kalau zaman dahulu kan orang safar kan di padang pasir, padang pasir, jalan kaki, kan gitu. Nah kalau baru pakai setengah jam jebol, itu nggak boleh. Harus kuat sepatunya. Minimalnya kalau safar 3 hari dia pakai kuat. Kemana-mana misalnya. Ya contohlah kita umroh jalan sini, jalan gitu. Sini ke sana gitu, kuat. Gitu. Tapi kalau baru pakai 2-3 jam sudah bolong-bolong, tiba-tiba jempolnya nongol. Gitu ya. Nah ini tidak masuk kepadanya mengusap. Berarti harus dicopot. Dicopot. Ya. Jelas nggak nih? Yang terakhir adalah ayyakuna tahiraini walau kana min jaldin mayyitatin qad jabagha. Ya ini tadi awal sepatunya itu dibuat dari atau sudah suci. Kalau dari kulit ya tentu saja kan dibersihkan dulu, disamak bahasa dalam ilmu fikih disamak. Biasanya dikeringkan, dijemur sampai minyaknya keluar, sampai kering. Gitu. Terus setelah itu umumnya nanti dikasih cairan tertentu buat menghilangkan baunya. Artinya sepatu itu harus dari kulit yang suci dan juga tidak terkena najis. Kalau terkena najis sepatunya maka tidak sah, dicopot. Ini kaitannya pembahasan pada mazhab Syafi'i. Itu 5 syarat ya yang harus dipahami oleh kita. Ingat ya, ini enggak selalu dilakukan. Tapi nanti akan berfaedah ketika kita safar, ketika kita pergi jauh.
gitu. Demikian juga tadi kaitan sama jamak sama qasar. Itu penting diketahui untuk seorang muslim. Gitu. Paham nih? Syarat itu apa tuh? Syarat itu dilakukan sebelum melakukan amalan perbuatan itu ya. Betul. Rukun dilakukan ketika sedang melakukan amal perbuatan. Jadi syarat itu didahulukan dari rukun. Ini harus dipahami dulu. Jadi ada berapa tuh tadi syaratnya? Mengusap sepatu. Yang pertama apa tadi? Hah? Apa? Pertama apa? Bukan. Itu jadinya pertama memasukkannya dalam keadaan berwudu sempurna. Jadi wudu dulu nih. Gitu. Ya. Kalau bagi orang yang mukim kan ini, kalau nanti kita dalam prakteknya nanti bagi orang yang mukim sehari semalam jika masukinnya jam 9 pagi baru dicopot besoknya. Begitu caranya. Kecuali dia junub. Gitu. Ya. Lama nih. Ntar kalau sudah satu hari udah jam 9-nya nih, dengan sendirinya batal, maka dia copot lagi. Kalau dia mau ngulang lagi apa-apa, dia wudhu lagi, begitu. Kalau dia memang berhajat, misalnya lagi sakit, ya kan? Gitu. Dia mau kurangi pakai air, gitu. Di situ nanti berfaedahnya nanti bisa. Ya. Terus tadi syarat yang kedua apa? Sepatunya menutup kaki sampai kedua mata kaki. Harus menutup kakinya dan kedua mata kakinya. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga apa tadi? Tidak masuknya air. Tadi anti air bahasa kita mah sederhananya. Anti air. Kemudian yang keempat, kuat dipakai. Ya. Kalau orang yang mukim sehari semalam kuat, orang yang safar 3 hari 3 malam kuat, nggak cepat rusak. Gitu. Baru yang terakhir apa? Suci. Sepatunya harus suci. Bukan terbuat dari kulit babi misalnya, kulit anjing. Harus suci. Dan sucinya itu biasanya setelah disamak, dikerok, dikeringkan. Ada pertanyaan nggak dulu? Ngerti nggak nih? Kayaknya Pak Jalal ngantuk nih. Kalau dalam kaitan fikih, segala sesuatu yang masuk pada bab fikih itu akan ada kemaslahatannya. Mungkin kelihatannya tidak akan, nggak begitu nampak. Tapi nanti ketika, maka tadi saya bilang, kan dari awal saya bilang, Islam itu dibangun di atas ilmu. Kalau kita nggak tahu ilmunya, ketika kita butuh bingung kan, ini gimana nih? Saya mau safar gimana? Maka wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Apalagi bagi orang yang biasa bepergian keluar kota. Benar tidak? Tiap hari bolak-balik. Harus ngerti. Kaitannya sama jamaknya, sama kosornya. Kan gitu dong. Ya kan? Sama tadi pakai sepatunya begitu. Harus paham. Karena itu bentuk-bentuk keringanan. Rukhsah bahasa Islamnya. Gitu. Itulah mudahnya Islam. Jadi jangan dipersulit. Mudah. Innad dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahin. Maksudnya jangan dienteng-enteng, diremeh-remehin gitu. Mudah selagi kita mengikuti syariat. Makanya kalau dalam setiap perintah, perhatikan, dalam setiap perintah itu selalu terikat dengan kemampuan.
dalam setiap perintah. Orang sholat, perintahnya berdiri, nggak mampu, duduk. Terikat dengan apa dia? Kemampuan. Orang zakat, belum ada duitnya, nggak mampu, nggak keluar zakat. Orang puasa, sakit, lagi safar, ada keringanan, jangan puasa. Nah itu, terikat dengan kemampuan, kesanggupan. Tapi jangan dibikin-bikin yang alasannya mampu, tapi dalam prakteknya nggak mau. Pura-pura, ini nggak boleh yang seperti ini. Gitu. Ya. Gitu. Jadi dalam setiap perintah itu terikat dengan kemampuan. Begitu. Orang sholat wajib aja kalau nggak bisa berdiri duduk. Kan gitu. Sholat sunnah diberi pilihan. Mau ditinggalkan nggak dosa, dikerjakan dapat pahala. Simpel. Tentu kalau kita orang muslim ya mencarilah pahala sebanyak-banyaknya. Tapi jadi terikat dengan kemampuan. Jangan nanti sholat tahajud semalam bukan amal sholat. Jangan getol menghidupkan sunnah yang wajibnya ketinggalan. Sedekah tiap bulan ke sana kemari, tapi giliran zakat mah nggak mau. Lucu. Padahal yang wajibnya kan zakat mah. Hartanya udah miliaran misalnya. Sedekahnya kemana-mana, tapi kalau suruh zakat nggak mau. Nah itu kan nggak beres. Saya udah sedekah kemana-mana. Nah salah kalau begitu. Dahulukan yang wajib. Begitu di dalam beribadah. Jangan yang sunnah dikejar-kejar. Orang puasa sunnah Senin Kamis misalnya. Semangat. Tapi kemudian, nah itu. Kemudian misalnya subuh ketiduran, habis sahur. Yang wajib ditinggalkan ya kan? Ya percuma puasanya jadinya. Gimana? Jadi kewajiban di dalam Islam itu didahulukan daripada sunnah. Setelah kewajiban kita sempurna, baru pindah ke sunnah. Jangan sunnah dulu yang ditata. Gitu. Kalau sunnah dulu yang ditata nggak ada habisnya. Ada infak, ada sedekah misalnya. Bangun masjid, banyak. Nggak ada habisnya. Semuanya pakai duit kan gitu. Maka kalau kita nggak mau nggak apa-apa. Kan nggak ada kewajiban. Yang wajib zakat mal. Kan gitu. Zakat mal kalau sudah terpenuhi haul dan nisab keluarkan. Ya kan? Begitulah di dalam ibadah dahulukan perkara yang wajib. Sempurnakan perkara yang wajib. Baru setelah istiqomah dalam perkara yang wajib pindah ke perkara yang sunnah. Tapi jangan sunnah dikejar-kejar. Sholatnya mah keleleran, ledor. Nah ini kan nggak bagus. Gitu ya, karena saya dapati banyak yang seperti itu Pak. Sholat tahajudnya rajin banget, tapi subuhnya nggak datang ke masjid. Gitu. Sholat sunnahnya duhanya kuat banget, tapi zuhurnya kesorean mau asar. Gitu. Kan lucu kalau begitu. Nah ini nggak boleh yang seperti ini. Kalau dia nggak, kalau suruh pilih, dahulukan yang wajib. Karena yang wajib itu kalau ditinggalkan, dilalaikan berdosa, ya kan? Sedangkan sunnah ditinggalkan tidak berdosa. Begitu. Sehingga datang suatu sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, dia tanya, agama Islam itu Pak, engkau sholat 5 waktu, puasa, Nabi hanya menyebutkan perkara yang wajib nih. Kemudian kata orang itu, kalau saya nggak menambah lagi, cuman ini doang, masuk surga nggak saya? Masuk surga. Kalau engkau benar-benar istiqomah pada yang wajib, masuk surga. Begitu. Kita yang 5 waktu aja kadang-kadang bolong-bolong, ya kan? Begitu. Tapi sunahnya ngotot-ngototan. Tarawih contoh Ramadan tarawih. Luar biasa. Tapi nanti maghribnya nggak datang ke sini, bukanya ramai. Sunahnya tarawih semangat.
Harusnya maghrib isanya di sini kan gitu. Kalau sunnah tarawih itu sunnah, boleh di rumah, boleh ditinggalkan apa. Begitu pola berpikirnya kalau kita mau beramal soleh dalam Islam. Mana perkara yang wajib? Kalau bisa dua-duanya ya alhamdulillah kan gitu. Tapi kadang manusia suruh sholat tarawih 5 waktu aja itu udah capek. Capek nggak? Capek. Cuman kadang-kadang mendahulukan tarawihnya daripada yang wajibnya. Itu masalahnya di situ. Nah ini penting supaya kita memahami ketika kita beramal soleh mana yang harus didahulukan. Perkara-perkara yang wajib. Benahi dulu perkara-perkara yang wajib. Begitu caranya. Baru perkara yang sunnah. Karena semua amalan itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Puasa ada yang wajib kan gitu. Salat ada yang wajib, ada yang sunnah. Zakat ada yang wajib, ada yang sunnah. Haji pun, umroh pun ada yang wajib, ada yang sunnah. Kan gitu. Semua itu selalu diiringi. Kenapa adanya sunnah? Untuk menambal dari yang wajib. Menutupi kekurangan. Nah kalau yang wajibnya malah dilalaikan, fokus pada tambalannya, sedangkan banyak nggak ada, ya percuma. Mau ditambal apa? Yang banyak nggak ada, nambah apa? Gitu. Maka dahulukan perkara yang wajib. Nah, termasuk dari ilmu yang berfaedah ini seperti bahasan ini. Ini kelihatan sepele padahal penting. Maka saya berharap ya bapak-bapak bisa memahaminya. Meskipun tidak menerapkannya, meskipun kita tidak menerapkannya setiap saat gitu. Ya. Tapi kita suatu saat akan butuh. Ketika kita butuh, kita jadi tahu oh ini begini, ini begini. Jadi nggak perlu pusing lagi. Begitulah Islam mengatur kaum muslimin. Bagaimana supaya selalu berada di jalan agama Allah. Tuh. Nah itu. Pembahasan tentang kaos kaki, kalau menurut mazhab Syafi'i, dia tidak dapat. Harus dicopot berarti. Dia tidak memenuhi syarat kalau menurut mazhab Syafi'i. Syarat yang tadi, yang kedua, yang ketiga, tidak masuknya air ke kulit. Kan sepatu kan nggak masuk tuh. Kalau kaos kaki sudah pasti masuk. Kalau disiram air kan gitu. Tapi kalau pada mazhab Ahmad, boleh kita menggunakan kaos kaki. Nah, di sini nanti pembahasannya. Kalau kaos kaki kan kita boleh masuk masjid. Ya kan? Nggak ada yang protes. Kecuali kaos kakinya bau misalnya kan gitu. Kotor banget gitu ya. Kalau kaos kaki nggak apa-apa. Tapi kalau pada mazhab Syafi'i tidak boleh. Ini kalau kita bahas tentang mazhab. Tapi kalau pada mazhab yang lain, karena ini bentuk keringanan, maka boleh. Gitu Pak. Jadi kalau misalnya tadi kita lagi menggigil di satu, misalnya di puncak lah, jalan-jalan ke puncak nih, ya kan? Kan dingin tuh kalau subuh. Kalau buka kaos kaki tuh kan kayaknya ngilu, angin masukin gitu. Wudhu juga kayaknya beku gitu. Gitu. Maka itu bermanfaat dipakai, diusap, pakai kaos kaki. Gitu caranya. Bahkan kalau nggak bisa sama sekali semuanya, ya sudah tayamum aja. Misalnya kita menggigil, ya kan? Tayamum. Tapi kalau kita masih bisa pakai air, sedangkan kakinya kita ngilu, cukup pakai kaos kaki. Gitu. Tapi ya tadi, asalnya tentu saja memasukkannya dalam keadaan yang nggak boleh itu yang kena sinar matahari. Taruhnya bejananya dari bejana besi. Begitu. Kalau toren aja nggak apa-apa. Bukan, asalnya makruh ail musyamah. Kenapa? Karena sebagian para ulama mengatakan bisa mendatangkan penyakit baros kulit. Gitu. Tapi kalau hilang itunya nggak apa-apa. Ya tadi panasin sedikit karena dingin, pengen terlalu beku gitu kan? Nggak apa-apa diangkat.
Mandi pun pakai air hangat nggak ada masalah. Kalau sekarang kan udah ada shower yang panas kan gitu, shower yang dingin. Kalau orang kaya, kalau orang miskin ya udah tinggal tidur pakai kompor dulu kan begitu. Masak dulu kan gitu, ya kan? Kalau orang yang kaya ya lain, tinggal buka aja nggak perlu masak-masak. Ya itu kemudahan, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, nggak ada masalah yang seperti itu. Tidak masuk kepada air musyammas. Itu sudah kita bahas jauh-jauh hari, ya kan? Begitu. Ada pertanyaan nggak? Keringanan, iya, dispensasi. Tapi hukumnya jaiz. Hukumnya jaiz itu maksudnya boleh dipakai, boleh tidak. Gitu. Tetapi yang namanya keringanan lebih baiknya dipakai karena meringankan kita. Gitu. Yang namanya keringanan lebih baik dipakai karena Allah yang menganjurkannya. Seperti qasar. Qasar itu asalnya awal-awal perintah salat 5 waktu, semua salat itu dengan 2 rakaat. Perhatikan ya. Kemudian di akhir mau hijrah mulai berubah. Masuk ke Madinah berubah, yang zuhurnya jadi 4. Gitu. Ya. Kemudian dalam safar berlakunya itu qasar baru. Kemudian ditetapkanlah qasar itu hanya berlaku ketika kita safar. Tapi ketika kita mukim tidak berlaku qasar. Ini nggak boleh orang kalau mukim sholat diringkas. Yang boleh apa? Kalau mukim jamak. Misalnya orang lagi kawinan, dia ngurusin, capek. Apalagi ngurusin orang sakit, capek ya, kan gitu. Ya. Nah, itu boleh dijamak, tapi tidak boleh di qasar. Itu bentuk keringanan. Mau dilakukan ya bagus, enggak juga enggak apa-apa, tapi hendaklah dilakukan. Karena itu bentuk keringanan yang Allah berikan. Karena kemarin kan saya bahas syariat itu datang dengan beban. Artinya enggak? Kita ini dibebankan. Sholat itu beban enggak? Beban. Puasa itu beban, berat. Coba, zakat beban. Ya kan? Wajib. Kan gitu. Taklif. Maka ketika dikasih keringanan, ambil. Kan gitu. Rukhsah, tapi jangan bikin ringan-ringanin sendiri. Nah, ini enggak boleh. Begitu. Jadi, rukhsah itu bentuk keringanan, tetapi sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan, bukan keringanan menurut kita. Wah, kacau kalau begitu. Oh, saya maunya yang ringan-ringan aja lah. Salat zuhur, asar, maghrib bisa 2 rakaat semua ya. Itu mah udah nggak beres. Nggak bisa begitu. Ya, tapi keringanan itu sesuai dengan syariat. Begitu. Jadi mereka boleh jamak. Itu qasar, kan tadi saya bilang itu qasar. Jamak itu mukim. Oh, berarti Pak Jalan belum paham nih mukim sama qasar. Mukim itu maksudnya kita nggak pergi kemana-mana. Ya rutinitas kita bekerja ke kantor balik. Kan kita nggak bilang ke kantor itu safar. Ya kan? Yang namanya safar itu biasanya keluar kota. Nggak selalu kita lakukan. Nah jamak itu berlaku padanya ketika mukim. Macet misalnya di tol. Mau keluar juga susah. Ya kan? Apalagi kalau pakai mobil. Masa ditinggalin dulu. Mau sholat juga nanti klakson juga kan gitu. Susah. Gimana? Kalau di pinggir jalan sih ya tinggal cari masjid aja kan, tinggal belok gitu. Ya kalau lancar gitu kan. Tapi kalau macet juga susah. Kan nggak mungkin ninggalin jalan, ya kan? Kalau motor mending lah, ya kan? Bisa nyelip-nyelip. Tapi kalau mobil kan sulit.
maka jamak. Jamak apa? Jamak takhir biasanya. Misalnya maghrib isya, sampai sini isya, sampai rumah isya misalnya, kan gitu. Maghribnya di jalan, maka jamak takhir, yaitu sholat maghribnya pada waktu isya. Begitu. Enggak, maghrib dulu baru isya. Urutannya nggak boleh dirubah. Maghrib dulu baru isya. Cuman maghribnya pada waktu isya. Disebabkan macet. Gitu. Itu kalau kita mukim namanya apa? Jamak. Jamak berarti nggak dikurangi rokaatnya ya. 4 sama 4 kan gitu. Cuman habis sholat maghrib salam dulu, zikir sebentar, aduh dia kalau pada mazhab Syafi'i nanti dia qomat lagi untuk sholat isya. Begitu. Baru kalau qashar itu berlaku baru tadi yang 80 kilo safar. Ya. Atau kalau kita bilang kita dianggap safar itu kemana kalau orang Jakarta? Ke Puncak kan? Bandung. Ke Puncak enggak ya? Nah, belum dikatakan iya. Nah, taruhlah ke Bandung lah. Nah, maka ketika kita ke Bandung sudah dianggap safar dalam perjalanan. Baru mulai mengqashar, baru bisa qashar sekaligus jamak. Gitu. Iya, tapi itu dalam keadaan safar qasharnya. Kalau jamak bisa dua, bisa mukim, bisa safar. Tapi kalau qashar hanya safar. Gitu. Itu penting. Ya tadi kalau ke puncak kita nggak anggap itu safar, berarti di jamak. Ya kan gitu. Capek nih macet, udah zuhur asar, sholat aja waktu asar. Kan gitu. Atau sholat waktu zuhur, kita tahu bakalan macet, tarik asar ke zuhur, namanya jamak takdim. Kan gitu. Itu keringanan yang Allah berikan kepada kita. Nah kalau nggak ngerti ini kan nanti capek dia, sholat lagi macet, kan gitu. Kalau dia nggak ngerti ini, akhirnya dia meninggalkan sholat, malas lah, karena nggak paham, karena dia merasa beban. Makanya tadi saya bilang perintah itu dalam agama itu beban syariat, harus dilakukan. Kalau kita mengaku orang Muslim, kan nggak dipaksa kita masuk Islamnya kan? Ada nggak paksaan orang masuk Islam? Nggak ada, la ikraha fiddin. Tapi ketika orang masuk Islam, wajib dia melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah, kan gitu. Salat, mau puasa, udah maunya gampang aja syahadat. Ya percuma. Apa faedahnya syahadatnya? Karena konsekuensi orang bersyahadat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, kan gitu. Ya kalau nggak ada maunya dia, ya udah puasa aja masuk Islam. Bebas. Ya kan? Tinggal nanti menanggung dosanya, kan gitu saja. Itu makanya dalam Islam beban taklif itu berat. Yang wajib aja tadi nih, yang wajib aja kita masih belum. Salat lima waktu lah. Itu aja kan susah dijaga itu. Benar nggak? Apalagi subuh. Ya kan? Susah. Gimana mau bicara sholat sunnah? Gitu. Maka benahilah yang wajib. Perkara-perkara yang wajib. Gitu. Benahi dengan apa? Dengan mengetahui kaitannya dengan ilmu-ilmu yang sekitar itu. Seperti rukun-rukun sholat. Gitu tuh. Pembatalnya, ya kan? Syarat-syaratnya. Supaya bisa tahu. Sempurna nggak kita sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam ibadah kepada Allah. Baru pindah ke sunnahnya. Gitu dalam beramal soleh. Bukan mendahulukan yang sunnah. Tapi yang wajib dilalaikan. Itu hati-hati karena banyak orang yang seperti itu. Nggak ngerti. Mungkin dia pengen benar, pengen dapat pahala banyak. Tapi dia fokuskan kepada yang sunnah. Dan itu bentuk tipuan syaitan. Jadi syaitan itu kadang menipu kaum muslimin yang ahli ibadah tanpa ilmu. Ditampakkan, disibukkan urusan yang sunnah. Ibadah sunnah. Tapi yang wajib dilalaikan. Nah itu tuh bahaya tuh. Itu terjatuh pada penipuan iblis, namanya talbisul iblis. Ditipu karena nggak punya ilmu, fokus saja sholat. Akhirnya kalau sholatnya ya karena nggak punya ilmu, jadinya dia anggap itu benar. Begitu, kasihan. Ada lagi yang lain? Ya.
boleh kita sholatnya berjamaah? Boleh. Boleh. Apalagi kalau kita safar satu keluarga, nggak apa-apa berjamaah. Ya, nggak ada masalah. Satu keluarga kita berjamaah. Karena orang safar itu kan singgah di masjid. Karena kan orang kan masih mengejar. Kalau saya anjurkan jangan ikut jamaah yang di masjid tempat orang mukim. Karena kan kita mengejar waktu. Beda kalau sudah sampai tujuan kan lain. Kalau sampai tujuan lain, misalnya sampai Bandung, kan gitu. Ya. Tapi kalau masih dalam perjalanan kemudian ikut sholat jamaah bareng, otomatis kan sempurna mukim karena ikut orang mukim. Gitu. Ya, maka bagusnya biasanya kalau orang-orang yang safar dia sholat sendiri atau sholat barengan sama yang keluarganya safar gitu. Karena kita butuh ngejar waktu. Safar itu yang dikejar apa? Waktu kan? Waktu, berpacu dengan waktu. Apalagi kalau ke puncak macet. Ya kan? Waktu. Gitu. Nggak ada masalah gitu, Pak. Ada lagi? Nah. Itu namanya isbal. Isbal itu kalau dilihat dari hadis-hadisnya ada 3 kondisi, Pak, kalau tidak salah. Di orang sholat itu harus di atas mata kaki atau di bawah mata kaki. Atau bagaimana hukumnya? Gitu. Pendapat yang pertama, orang yang sholat, bukan sholat lah ya, di bawah mata kaki dia sholat ataupun tidak sholat, maka ini termasuk dosa besar. Mau dia sombong atau tidak. Karena itu bentuk kesombongan kalau orang mau memakai celana atau sarung sampai di bawah mata kaki. Apalagi kalau sampai ngeser ke lantai. Maksudnya sampai di bawah mata kaki. Iya. Ya, karena itu dahulu bentuk-bentuk kesombongan para raja. Pakaiannya seperti itu. Pendapat yang kedua, jika di bawah mata kaki tidak dengan kesombongan nggak ada masalah. Cuman pakaian doang nih, dia nggak sombong, gitu. Ini pendapat yang kedua, ya nggak ada masalah. Ya, kalau satu tadi, kalau di bawah mata kaki mau sombong atau tidak sombong dosa besar. Sombong lebih besar lagi dosanya, begitu. Ya, tapi pendapat yang kedua, kalau dia tidak sombong tidak masalah, nggak apa-apa, begitu. Ya, maka dilihat. Tapi dalam praktek para sahabat, seperti kisahnya Umar bin Khattab ketika dia mau meninggal, didatangi oleh anak-anak muda dari kalangan tabi'in. Karena Umar bin Khattab itu meninggalnya ditikam oleh Abu Lulu, orang Majusi, ditikam. Karena pada masa Khalifah Umar, Persia dikuasai oleh Umar. Hancur lebur kerajaannya. Begitu, dendam, kesumat sama Umar. Maka ketika meninggalnya Umar, dia melihat ada anak muda pakaiannya di bawah mata kaki. Maka Umar menasihati, wahai gulam, irfa' saubak, angkatlah pakaian. Dia tidak tanya dulu, kamu sombong apa enggak nih? Nah, dari sini diambil kalau kita mau keluar dari perselisihan para ulama, lebih baik kita memakai di atas mata kaki atau minimalnya semata kaki pakaian kita. Minimalnya ya, semata kaki. Untuk menghindari perselisihan para ulama. Begitu. Ya, tapi juga tidak boleh bagi seseorang misalnya pakai celana di bawah, wah kamu sombong. Nah, ini salah. Menuduh seseorang yang memakai di bawah mata kaki, ya nggak boleh juga. Karena kebanyakan orang pakaian sekarang udah seperti itu, orang kantor. Maka saya anjurkan kalau mau minimalnya semata kaki. Minimalnya ya semata kaki.
mau di dalam sholat ataupun di luar sholat. Tapi kalau orang nggak tahu hukumnya ya tidak berdosa tentu saja. Ya, dia nggak tahu tidak berdosa. Tapi tadi apa sebabnya? Karena dahulu itu bentuk-bentuk kesombongan. Jadi berpakaian dengan di bawah mata kaki, hikmah itu bentuk-bentuk kesombongan alasan. Sehingga Nabi melarang itu karena nanti akan ada sifat ujub pada dirinya. Menimbulkan sifat ujub pada dirinya. Begitu. Ya. Oleh karena itu untuk keluar dari perselisihan ini lebih bagusnya kita minimalnya pakai celana pas semata kaki. Kalau pakai sarung lebih enak lah, bisa digulung ya kan. Simple. Begitu. Ya. Itu penting. Ya, tapi tadi juga jangan orang pakai celana sampai cingkrangan. Misalnya sampai sebetis begini. Nah, ini juga enggak. Akhirnya kemudian orang sholat. Ini kan orang kurang adab pikiran kan gitu. Enggak ada adab sama Allah. Itu juga salah. Enggak begitu dalam prakteknya. Gitu. Karena ada orang yang begitu akhirnya harus di atas mata kaki sampai sebetis, setengah betis. Ini juga ngaco. Gitu. Akhirnya kalau ditegur nggak terima. Sering orang begitu. Umum dua hadis. Yang seringnya tuh kadang-kadang memponis orang lain. Itu yang sering begitu. Oh nih, sholat di bawah mata kaki nggak sah nih. Nah, dari mana taunya dia hukum itu? Nggak tahu dia. Nah itu nggak boleh yang begitu. Nggak boleh begitu. Saya suka nasihati orang-orang yang seperti itu. Malah yang di atas mata kaki dia jadi ujub sombong, merasa lebih baik. Nah ini bang nggak benar nih. Jangan begitu. Ya, kalau orang mau meluruskan orang, paling penting itu adab dipakai dan akhlak. Nggak bisa langsung lurusin. Oh, ini nggak benar, kamu salah, kamu sesat. Ya udah repot kalau begitu. Nggak bisa. Maka butuh ilmu, butuh sabar, butuh waktu, begitu. Kemudian jangan merasa lebih baik dari orang lain. Jangan merasa lebih baik dari orang lain. Kita tidak tahu seseorang bisa saja lebih mulia di sisi Allah daripada kita. Nggak tahu amal soleh orang, ya kan? Bisa saja dia kesini compang-camping biasa saja, tapi ternyata mungkin ada amal soleh yang kita tidak tahu dia sangat kuat di sisi Allah. Nah di situ pentingnya kita tidak boleh merasa lebih baik dari orang, ujub. Karena kalau orang udah merasa lebih baik, biasanya susah menerima masukan. Senangnya ngeritik orang, kamu salah, tapi dikritik balik gak bakalan terima. Nah, itu repot. Susah yang seperti itu. Itu penting. Ya, contohlah, tidak usah jauh-jauh. Misalnya orang pengimaman, ya kan, salah baca suratnya harus ditegur, salah gerakannya harus ditegur, ya kan, baca subhanallah, salah baca ayatnya, baca langsung diingatkan ayat yang dilupakan, gitu. Contoh menunjukkan tidak ada kesempurnaan pada Bani Adam kecuali para nabi. Kalau nabi sempurna karena dibimbing Allah wahyu. Kalau kita siapa? Gak mungkin, banyak salahnya mungkin. Gitu. Jadi perkara isbal di bawah mata kaki atau di atas mata kaki itu ada dua pendapat tadi. Ya Pak ya. Cuman kalau kita mau bertanya mana saat yang paling benar, yang ini ya kita keluar dari perselisihan minimalnya semata kaki. Tadi jangan sampai juga sebetis. Apalagi sampai mendekati lutut. Kemudian sholat lagi kan repot, begitu. Ya, itu. Karena orang kita nggak biasa begitu. Itu namanya tidak ada adab. Jadi ibadah harus ada adabnya kan? Gitu. Sah nggak? Sah kalau bicara mah sah. Tapi adab kita ada nggak? Masa kita mau ketemu presiden aja pakai oblong? Kan gitu. Logika gitu saja. Ya kan? Gila ketemu Allah asal-asalan pakainya. Ya itu lebih nggak bagus lagi lah. Cuma yang jadi masalah tadi, kadang-kadang yang begitu kemudian juga menyalahkan orang, menuduh orang. Itu yang jadi masalah. Nah, itu harusnya
hilangkan sifat ujubnya. Penyakit hati itu susah, Pak. Kadang orang itu merasa ibadahnya paling baik, semua salah. Itu bisikan dari setan, besar begitu. Merasa lebih baik. Kalau timbul begitu, kita istighfar kepada Allah. Begitu. Doa. Begitu. Minta agar jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mutakabbir, sombong. Sombong itu merendahkan manusia, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi kalau datang dalil Al-Quran Sunnah ditolak. Oh, saya nggak pakai. Merendahkan manusia, kamu siapa? Gitu. Kalau merendahkan manusia, kamu orang miskin. Merendahkan manusia itu dinasihati. Kamu siapa? Kamu kedudukannya sama saya begitu. Nggak terima. Nah, itu namanya sombong. Walau udah seperti itu susah. Karena dia lihat di matanya yang bisa mendengarkannya. Kalau nggak presiden harus diatur. Kebanyakan manusia itu begitu. Ya, hati-hati. Kalau sudah hinggap seperti itu bahaya. Bahaya. Karena bisa menghapus amal-amalnya nanti. Ya. Ada lagi? Ada yang pakai pakaian semaunya aja. Ya. Kita mau pakai kaos. Pada saat dia itu kan meningkat pakai sini. Itu kelihatan itu bagian dari aurat. Aurat bukan dari sini saja, di belakang juga Ustaz. Iya. Itu bagaimana kita bersikap? Nah itu tadi. Kan kurang adabnya berarti kan? Menegur orang seperti ini, lihat kondisinya. Apakah dia dalam keadaan safar atau orang miskin, gak punya apa-apa. Kan tanya dulu lah. Tanya dulu. Tapi tentu menegurnya jangan di depan orang banyak. Panggil. Biasanya yang begini-gini tuh kaitannya nanti sama DKM. Kita nggak bisa langsung tegur orang. Ternyata yang kita tegur misalnya punya kedudukan di masjid itu. Ya kita bicara sama DKM. Gitu Pak. Kalau sudah bicara terserah dia menyampaikan apa dia. Yang penting kita sudah ingatkan. Sering yang seperti itu penting. Maka itu penting tadi saya bilang. Kebanyakan orang dalam beribadah kepada Allah meremehkan. Padahal Allah berfirman, ya, jika engkau datang ke masjid, saya lupa ayatnya, Allah perintahkan pakailah baju yang paling bagus. Pakai baju yang paling bagus. Apalagi kalau Jumatan, baju yang khusus Jumatan kalau perlu. Kalau kita punya baju banyak, lebaran baju yang paling bagusnya dipakai kan gitu. Ya kan? Begitu. Adab itu dipakai. Mau sholat, baju yang cakep, pakai minyak wangi. Kan gitu. Rapi. Pakai sarung kita misalnya, ya kan? Pakai peci. Jangan nanti asal-asalan pakai kaos oblong. Ada kan repot tuh kalau begitu. Ya, akhirnya dia adab kepada Allah tidak ada. Gitu. Kalau adab kepada Allah tidak ada, biasanya orang yang seperti ini ibadahnya asal-asalan. Cepat aja, Allah, semi Allah, Allah, begitu. Beda kalau mungkin miskin, yang lain. Kalau miskin nggak ada apa-apa, yang lain. Dimaafkan kan gitu. Ya, karena pada awal-awal Islam, sahabat punya baju cuma satu. Sering gitu, nggak ada gantinya. Kadang-kadang bolong-bolong, dijahit-jahit. Karena miskin. Ketika belum ke Khalifah Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman, miskin. Pada awal-awal Islam, baju itu satu, kain itu satu, kaum muslim miskin. Begitu. Nah kita yang kaya kemudian kalau kemana-mana pakaian keren, ke restoran keren, jalan-jalan keren, masa ke masjid nggak keren? Nah ini menunjukkan tidak beradab kepada Allah. Kalau bicara hukum sah, tapi adabnya perlu. Itu tadi yang kita analogikan kalau ketemu wali kota kira-kira kalau pakai kaos oblong, saya ketemu presiden, paling bagus, bila perlu beli. Kan gitu. Apalagi mau dikasih penghargaan, apalagi kalau mau dikasih duit. Kan paling bagus. Masa menghadap Allah, Rabb semesta alam yang menciptakan langit dan bumi, malah kita nggak beradab.
Nah ini kekeliruan. Aneh kalau begitu. Maka yang seperti itu menegurnya tentu harus pelan-pelan. Kalau anak muda panggil, nasihati baik-baik. Jangan dicaci maki. Mungkin nggak ngerti hukumnya, kan gitu. Diajarkan. Maka hendaklah kita mengajarkan anak kita nih, setiap ke masjid pakaian yang rapi. Jangan dibiasakan pulang sekolah masih kaos sudah sana ke masjid, gitu. Jangan. Ganti baju, mandi dulu yang rapi. Begitu. Nanti akan terbentuk pada dirinya setiap ke masjid rapi, wangi. Nah ini pentingnya didikan orang tua juga. Tapi kalau orang tuanya nyuruh ke masjid apa ala kadarnya, dia menganggap gak ada masalah karena dididiknya begitu. Pakai kaos oblong, kan gitu. Akhirnya ya sampai dewasa begitu. Maka itu penting orang tua mendidik adab kepada anak ketika ke masjid. Kalau mau ke masjid mandi dulu, rapi, kasih minyak wangi, diajarin gitu. Semprotin minyak wangi kalau anak laki-laki, kan gitu. Pakai sarung yang cakep, jadi dia senang berangkat. Begitu. Tapi kalau nggak ada itu, suruh ke masjid doang, ini kan kesian nanti. Akhirnya anak itu kebentuk kesehariannya yang penting sholat, udah pakai kaos oblong, kaos yang kotor, kan gitu. Ala kadarnya, nggak mau berusaha untuk rapi, bersih. Karena didikannya begitu orang tuanya. Itu Pak. Jadi kebanyakan orang yang pakai begitu karena rata-rata tidak diajarkan sama orang tua. Kalau dahulu saya kalau ke masjid selalu disiapin sarung, pakai baju koko, begitu, siapin. Berangkat nanti suruh ibu saya masjid, tadi masjid ngaji, gitu dulu. Tapi rapi. Jadi kita juga orangnya cakep. Nah kalau pakai kaos oblong, kaos-kaos yang udah kusem, kalau baru sih mending aja kan gitu. Kaos yang mahal misalnya. Tapi kalau kaos yang udah lusuh, aduh, rambut acak-acakan. Makanya kalau orang habis pulang kerja, kalau dia masih punya waktu, dia bersih dulu. Kecuali waktu mau habis ya dia sholat, kan gitu. Kalau dia punya waktu misalnya sampai mau isya, ya udah dia sholat dulu, karena nggak keburu. Tapi kalau dia waktu banyak, dia bersihkan dulu. Gitu kalau ibadah. Sehingga dia menghadap kepada Allah dengan hati yang tenang dan tawajuh, khusyuk. Kalau gerusak-gerusuk, akhirnya sholat Allahu Akbar, bismillah, gitu aja. Kali-kali nggak sampai 5 menit sholat, assalamualaikum, gitu. Ya kan? Kebanyakan begitu orang. Akhirnya apa? Bertambahkah keimanannya kepada enggak bertambah kalau ibadah yang seperti itu. Ibadah itu dinikmatin. Kalau kita bisa menikmatin ibadah itu pengen berlama-lama, begitu. Tapi untuk bisa menikmatin ibadah itu butuh ilmu, butuh ketenangan, butuh jiwa yang kuat, khusyuknya kita, tawajuhnya kayak gitu. Dan itu harus diasah, dilatih, begitu. Tapi kalau orang sholatnya asal-asalannya, nggak bisa bertambah keimanannya. Kali-kali hanya menggugurkan kewajiban, itu doang, ya. Tapi tambah keimanan enggak, malah jadi beban. Biasanya begitu orang, capek karena harus sholat terus gitu tiap hari, ya kan? Maka berapa banyak orang akhirnya meninggalkan sholat karena dia merasa itu beban, bukan lagi kenikmatan. Apa penyebabnya? Dia tidak memulainya dengan tenang. Makanya karena Nabi bilang, datangilah masjid dalam keadaan sakinah wal waqar, tenang dan perlahan. Jangan gusak-gusuk. Biarpun udah qomat jalan, apa yang engkau dapat di masjid tinggal 1 rakaat, ikut. Setelahnya sempurnakan. Begitu kata Nabi. Jangan buru-buru. Gitu. Itu adab ketika kita beribadah kepada Allah. Harus tenang. Kayak orang sholat baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, baca cepat. Kira-kira bisa nikmat nggak baca begitu? Enggak. Sholat sendiri misalnya, sholat sunnah, capek doang. Allahu Akbar, begitu. Coba baca dengan tartil, itu akan mendatangkan kenikmatan.
Kayak orang sebuah zikir habis salat. Astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa begitu zikir? Enggak. Subhanallah dengan lafaz yang jelas. Subhanallah, 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 subhanallah gitu. Alhamdulillah, jangan alhamdulillah. Apa begitu? Apa bisa datang kenikmatan? Enggak bisa kalau ibadah begitu. Begitu dalam beribadah. Ya, kecuali kita dikejar waktu, yang lain ada urusan, maka cukupkan selesai berangkat. Kan gitu. Tapi kalau dalam ibadah mau berzikir, baca Quran, tenang. Baca Quran misalnya baca Yasin wal Qurannya keindahan misalnya cepat. Apa datang kenikmatan? Nggak bisa begitu. Baru pertengahan surat udah capek, belum selesai. Tapi kalau dia baca tartil, dia baca dengan perlahan, wah itu nikmat. Coba bisa nggak tuh datangkan ibadah? Kalau orang bisa mendatangkan kenikmatan, itu dia nggak mau selesai ibadahnya biasanya. Begitulah Rasulullah. Sehingga kata Nabi, kata Aisyah, Rasulullah sholat tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak karena dalam sholatnya itu ada kenikmatan, nikmat. Kita nggak kuat begitu, tapi minimal ada nggak datang rasa kenikmatan ketika kita ibadah? Kalau datang kelezatan ibadah, mantap, bagus. Ya kita kalau sholat itu nikmat. Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Salah sendiri nih. Jangan Allahu Akbar. Begitu. Salah sendiri cepat. Itu kan yang sering terjadi. Ya kan? Kan sampai 5 menit. Maka tadi saya bilang, apakah bisa yang sholat seperti itu mendatangkan kenikmatan? Nggak bisa. Nggak bisa. Saya diajarkan oleh guru-guru saya, ibadah itu dengan tenang. Tenang. Juga nggak usah lama-lama, tapi tenang, sedang. Gitu. Nanti dia nikmat dalam ibadah. Gitu. Seperti sholat. Sholat saya misalnya di sini, cepatan apa enggak? Cepatan apa enggak kalau saya sholat? Menikmati enggak? Itu. Maksudnya ibadah itu begitu maksudnya gitu. Kita sendiri baca surat misalnya Al-Ikhlas sajalah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu bacanya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Wah. Allahu Akbar. Nggak bisa datangkan kenikmatan. Gitu. Karena dalam ibadah itu yang ditekankan apa? Kualitas, bukan kuantitas, bukan jumlahnya. Kualitas. Bagaimana kita semakin dekat kepada Allah, itu kualitas. Ada hasil dari ibadah kita. Mendatangkan ketenangan kah? Mendatangkan kenikmatan. Gitu. Berefek pada kehidupan kita. Gitu. Itu kualitasnya nampak nanti. Gitu. Cuman kebanyakan kita tadi ya sebatas hanya sholat saja. Belum pakaian yang oblong, belum sholatnya cepat. Jadi jangan harap kalau yang seperti itu kemudian bisa menambah keimanannya. Tambah lagi nggak punya ilmu, udah kacau. Kan gitu, nggak belajar gitu kan? Ya sudah, makin bodoh, makin hancur. Akhirnya apa ujungnya begitu? Beban buat dia ibadah. Akhirnya nggak bakalan laksanakan sholat biasanya begitu. Karena kalau orang udah terbebani, capek dia. Belum lagi urusan pekerjaan, urusan anak istri, kan? Gitu. Akhirnya tinggalkan sholat. Harusnya orang ada masalah joget-joget, mabuk, kan gitu. Kalau udah seperti itu sudah hilang sholat. Hilang sholat. Itu saya banyak yang ngamatin begitu, saya lihat banyak seperti itu. Asal muasalnya karena dalam beribadahnya tidak dengan ketenangan. Gusak-gusuk. Mau sholat di rumah ataupun di masjid. Bagi sholat di rumah. Begitu. Nah itu akhirnya menghilangkan kenikmatan, kelezatan dalam beribadah. Gitu. Maka hendaklah
seseorang itu benar-benar perhatikan ibadahnya. Kalau orang udah ibadah nikmat itu enak, baca Quran enak, sholat nikmat. Jadi kayak kita tuh bermunajat kepada Allah, nikmat. Tapi itu nanti butuh ilmu. Untuk mendapatkan kenikmatan kita butuh ilmu. Begitu. Jangan nanti fokusnya pada sunnah yang wajibnya dilaikan. Kan itu harus untuk tahu sunnah dengan wajib itu kan butuh ilmu kan gitu. Kan tadi saya bilang dahulukan yang wajib, benahi yang wajib, begitu. Baru nanti lambat laun akan datang ke nikmatan. Ya? Cukup ya? Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat lah ya. 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 Bergeraklah. Kalau ada uzur memang digigit nyamuk, memang ada sesuatu yang perlu gerakan ya nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu banyak gerakan yang tidak ada uzurnya, tidak ada alasan. Kalau pada mazhab Syafi'i nanti pembahasannya kalau gerak 3 kali lebih dari 3 kali membatalkan sholatnya. Itu kalau yang tanpa uzur. Kalau tanpa uzur ya. Kalau dia ada uzur ya misalnya memang dia butuh gerakan karena sakit pada bagian tertentu atau dia lagi menggendong bayinya, itu nggak ada masalah. Tapi kalau bentuk kekhusyuan itu biasanya kaitannya kepada bacaan yang kita baca. Misalnya Al-Fatihah, kalau kita tahu maknanya, tafsirnya itu mendatangkan kekhusyuan. Karena ini kan bukan bahasa kita Arab, kan gitu. Maka belajar nanti tafsir suratul Fatihah. Jadi kita tuh memperdalam dalam sholat nih. Baca alhamdulillah. Misalnya kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Tahmid, puji-pujian, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Terjemahannya. Puji-pujian itu apa? Seluruh puncak kenikmatan, puncak kemewahan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sepatutnya kita hanya memuji kepadanya, tidak boleh memuji kepada selain Allah. Begitu. Itu kalau bahas tafsir. Puji-pujian disertai dengan rasa puncak penghambaan kepada Allah, dengan rasa puncak ketundukan kepada Allah kita memuji. Karena ada orang memuji karena terpaksa, karena dia punya jabatan atasan kita, ada maunya. Tapi kalau kita memuji kepada Allah tulus dari hati kita. Karena kita sebagai hambanya yang penuh dengan kekurangan, kita memuji kepada Allah. Begitu. Kalau paham itu nanti khusyuk. Itu nanti larinya pada tafsir. Rabbil alamin. Misalnya Rabb semesta alam. Rabb itu tafsirnya 3. Al-mulku, al-mudabbir, al-khalqu. Yakni Allah lah satu-satunya yang memiliki alam semesta ini. Allah lah satu-satunya yang mengatur alam semesta ini. Seluruh perkara yang terjadi di alam semesta ini Allah yang mengatur. Al-khalqu, Allah lah satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Dan kalau kita baca begitu maka tambah kekhusyuan kita. Kita termasuk di antara makhluk yang Allah ciptakan. Allah mengasihi seluruh makhluk, mau orang kafir, bukan orang kafir, orang muslim. Semua diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kehidupannya. Begitu. Ar-Rahim, Allah khususkan maha kasihnya kepada hamba-hambanya yang saleh, yang beriman, yang taat kepadanya. Dengan pengkhususan, dengan penjagaan, dengan pengawasannya. Begitu. Kalau tahu makna dari suratul Fatihah, maka nikmat. Jadi kita benar-benar seolah-olah bermunajat kepada Allah. Sini pernah bahas tafsir nggak? Kirain sudah sering dibahas tafsir. Al-Fatihah saja tafsir itu. Para ulama menulis kitab tafsir surat Fatihah. Satu buku. Cakep. Supaya kita tahu. Begitu. Itu datangkan kenikmatan. Ya.
nantilah sewaktu-waktu kita bahas. Insya Allah ya, waktu-waktu kita bahas. Saya berharap bapak-bapak itu istiqomah dalam menuntut ilmu. Itu saja sih harapan saya. Karena kadang orang itu berubah-berubah. Menuntut ilmu itu yang berat adalah istiqomahnya. Kalau orang datang ke satu tempat majelis, misalnya kita baca Yasin, wiritan, kan nggak dapat ilmu tuh. Itu diberi kenikmatan sama setan kadang. Tapi kalau orang ngaji nuntut ilmu, orang itu berat. Kenapa? Karena ilmu itu dia harus pahami, dia harus fokus, dia harus ingat, gitu. Tapi kalau orang duduk Yasin, nggak dapat ilmu. Kecuali Yasin setelah itu bahas tafsirnya, itu dapat ilmu. Tapi kalau cuma baca-baca, nggak dapat ilmu. Sayang, berjam-jam. Tidak dilarang orang baca Yasin, dianjurkan. Tetapi cari tadi mana perkara yang wajib, mana yang sunnah, gitu. Paham itu? Maka ketika kita ilmu nggak punya dalam satu hal, dahulukan yang ilmu. Fokuslah pada ilmu. Makanya kemarin saya bilang kebutuhan ilmu kita kaum muslimin butuh ilmu itu melebihi makan dan minum. Itu para ulama katakan, bukan perkataan saya. Butuhnya tuh melebihi makan dan minum. Cuman karena orang terbiasanya dibuai dengan yasinan, nggak biasa nuntut ilmu belajar, akhirnya dia merasa berat. Belajar lagi, kan gitu. Padahal dia sendiri nggak ngerti tentang rukun-rukun sholat, nggak ngerti syarat-syaratnya, kan gitu. Akhirnya dipalingkan oleh setan kepada perkara yang sunnah, yang wajibnya ditinggalin. Zikir, sholat sunnah, baca Quran, gitu. Tapi yang pokoknya, yang ilmunya, yang harus dibangun setiap ibadah di atas ilmu ditinggalkan. Itu bentuk talbisul iblis, tipu daya syaitan kepada seorang hamba. Kalau dia ahli ibadah, dijauhkan dari ilmu. Seringnya begitu. Sehingga dia nggak ngerti mana yang diutamakan, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang harus dijauhkan. Nggak tahu. Begitu. Akhirnya dia mendahulukan perkara-perkara yang sunnah. Akhirnya halal haram nggak ngerti, pembatal sholat nggak paham. Akhirnya sholatnya nanti cepatin, begitu. Baca Quran pun cepat, begitu. Maka dari saya bilang ibadah itu yang dilihat apa? Kualitas. Untuk mencapai kualitas itu butuh ilmu. Untuk dapat ilmu butuh waktu, butuh kesabaran. Nggak bisa kita bahas ilmu sekaligus satu kitab, bisa nggak mungkin. Benar tidak? Nggak bisa. Itu pun ketika kita bahas kadang-kadang orang nggak masuk, nggak nyangkut di kepala. Diulang lagi, karena kecapean, karena kehidupan dunia masing-masing orang sibuk, wajar, tidak disalahkan. Begitu. Maka tadi saya bilang butuh kesungguhan. Tadi saya bilang itu butuh kesungguhan. Gak bisa nolong sampai diri kita sendiri. Kita sendiri butuhkah pada ilmu? Begitu. Kalau memang gak bisa. Ini aja belum masuk. Nanti setelahnya bab tentang tayamum. Gitu. Sehingga mau saya setiap kedepannya ada ilmu yang kita bisa praktekkan, kita terapkan. Gitu. Sehingga ibadah kita menjadi berkualitas. Tapi itu tadi semua butuh waktu dan nanti cuma bisa jadi satu orang doang, lama-lama hilang. Itu kembali kepada kita. Makanya Nabi berdoa, ada doa yang Nabi ajarkan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Lihat, perhatikan. Wahai Allah yang membolak-balikan hati. Hati kita tuh selalu dalam genggaman Allah. Tetapkanlah hatiku agar selalu di atas agamamu. Dalam riwayat yang lain, ketaatanmu. Kenapa? Karena yang paling susah itu menetapkan hati. Maka kita minta, ya Allah, kokohkanlah hati saya agar selalu istiqomah. Itu doa yang Nabi ajarkan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Itu dianjurkan kita perbanyak-banyak minta supaya kokoh.
Berapa banyak orang yang kemudian tadinya sholat tinggal sholat. Kan banyak yang seperti itu. Tadinya rajin ke masjid nggak pernah ke masjid. Tadinya rajin mengaji sudah nggak pernah ngaji. Kan gitu. Banyak. Tiba-tiba jauh dari masjid. Disibukkan dengan urusan dunia sampai terlalu jauh. Ngeri kita, Pak. Saya mendapati kawan yang dahulunya seperti itu, yang rajin ibadah, baca Quran. Bagus, tiba-tiba jadi kacau, nggak pernah sholat lagi. Saya dapat yang aduh rajin sholat ke masjid, belum ajan dia sudah pakaian rapi, sudah pakai peus, siap, saya aja kalah. Tapi sekarang nggak pernah ke masjid, jadi mabuk. Kawan saya mabuk, main perempuan. Itu bukannya orang remaja, sudah dewasa. Mabuk, main perempuan. Coba, sholat udah nggak penting buat dia. Apa? Kita takutkan dipalingkan hati. Kalau kita lihat begitu menunjukkan nanti mahalnya hidayah tuh. Mahal tuh, Pak. Mahal nggak? Mahal loh. Kalau sudah Allah palingkan, kira-kira bisa nggak dibalikin lagi? Itu susah loh. Maka kita takut. Jangan Allah palingkan kepada perkara yang mungkar. Setelah Allah tunjukkan kami kepada hidayah itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa dalam Quran. La tuzigh qulubana, ya Allah, pada kemungkaran. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Ngeri itu. Berapa banyak dari kawan-kawan kita yang tadinya mungkin rajin sholat, ibadah, tiba-tiba nggak pernah sholat. Kalau kita rasakan begitu, kita bersyukur Allah masih menjaga. Karena begitu. Karena urusan hati itu nggak bisa ada yang Allah palingkan, bisa. Dianjurkan kita memperbanyak doa tadi. Dua itu tadi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Atau doa yang lain tadi, Rabbana la lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Karena banyak orang terjadi kemungkaran, kemurtatan yang tadinya kita tahu dia orang soleh. Kan gitu. Ngeri gitu. Seperti itu. Dan kita berharap jangan sampai anak-anak kita nih terutama. Tadinya rajin ibadah, sholat. Tiba-tiba nggak sholat. Nah ini. Nah, itu butuh juga pengawasan dari kita sebagai orang tua. Karena kita punya tanggung jawab. Begitu. Apa ya? Anaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.